Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Farah Kurniawati, Lisensit Promotor Steven Brain Palembang. Setelah sebelumnya kita sudah membahas personality, genetik, sensing introvert, sensing extrovert, dan juga thinking introvert. Kali ini saya akan menjelaskan personality, genetik, thinking extrovert. Bagi teman-teman yang sudah pernah tes TVIN dan hasil tesnya adalah personality, genetik, thinking extrovert, boleh disimak sampai habis ya. Personality Genetic Thinking Extrovert atau yang disingkat dengan TE, artinya mesin kecerdasannya thinking dan drive kecerdasannya adalah extrovert. Sistem operasi otak thinking extrovert berada pada belahan otak atas sebelah kiri atau neokortek kiri dengan kemudi pada lapisan abu-abu sebelah luar sehingga dikemudikan bergerak dari luar ke dalam. Tipologi fisik thinking extrovert lebih identik dengan dominasi tulang. Dengan bentuk tubuh atau konstitusi piknis, terlihat unsur tulang secara proporsional menjadi dominan. Disebut piknis karena ukuran badan dari tipe ini volumenya lebih kecil dibanding tipe yang lain, sementara volume tulangnya paling dominan dibanding tipe yang lain. Akibatnya, tulang kerangka menyangga beban yang lebih ringan sehingga mudah bergerak ke sana kemari. Itulah mengapa disebut piknis. Tipe TE tidak memiliki baterai di dalam dirinya dan justru ia menghadirkan dari luar. Hal inilah yang menyebabkan TE seperti memiliki tulang yang kurang bertenaga, tidak seperti tipe TI. Meskipun proporsi tulang lebih dominan dibanding ukuran badannya, namun secara umum mesin kecerdasan thinking malas bergerak karena energi besarnya digunakan oleh kepala untuk berpikir. Sifat khas dari thinking extrovert yang berbeda dibandingkan dengan 8 kepribadian yang lain. Terdapat 10 hal yang dapat dibuktikan dan diukur secara psikometrik. Ada 10 sifat khas dari kepribadian thinking extrovert, antara lain penuh pertimbangan atau banyak berpikir, analitis, kompetitif dan suka kemenangan, pandai berjaga-jaga, perencana yang baik, positif, tanpa ragu, jelas dan tepat, argumentatif dalam mempertahankan pendapat, forceful, tegas dan memaksa, formal atau resmi, dan juga justice, adil dan mengadili secara objektif atau hitam dan putih. Sebagai pribadi yang utuh, tipe thinking extrovert memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Menyukai kemenangan seperti seorang penakluk, namun kurang stamina untuk terus-menerus bertanding. Kebenaran empirik hanya datang dari pengalaman dirinya, namun tidak suka kebenaran dari nasihat orang lain. Pandai mengakumulasi keuntungan dengan coverage yang luas, namun kurang mahir dalam membuat prioritas jangka panjang. Selain itu, peranan dari tipe TE sangat sirkulatif di semua entitas. Hanya sayang kurang pandai membaca aspirasi. Memiliki siklus hidup yang dinamis, namun terlalu normatif. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya, jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan thinking extrovert adalah kecerdasan logika, dengan kekhasan memiliki kemampuan menalar secara meluas dalam bentuk pengendalian manajemen dan logika yang lebih efektif dibandingkan 8 jenis kepribadian yang lain. Tipe thinking extrovert pandai mengumpulkan kekuatan untuk menghasilkan kemenangan bagi diri dan organisasinya. Bagi tipe ini, organisasi akan dikelola seperti pabrik, tentara, birokrat, atau atasan bawahan karena otoritas sepenuhnya berada di tangannya. Pendek kata, tipe TE memiliki kelebihan secara alamiah yang tercermin dari cara kerjanya yang selalu mencari peluang untuk melipat gandakan. Hal tersebut sejalan dengan tabiatnya terhadap uang.
Tipe thinking extrovert adalah mampu mengelola keuangan dengan cara mengakumulasi atau mengumpulkan. Bagi tipe ini, cara membelajarkan pengeluaran sebenarnya sangat rasional namun punya kemampuan taktis jika ia melihat ada peluang untuk mengakumulasi keuntungannya. Chemistry tipe thinking extrovert memiliki kemampuan untuk meraih tahta dimanapun jika segala macam unsur sumber daya yang ada di bawah kekuasaannya dikelola secara mekanistik seolah-olah seperti pabrik. Thinking extrovert perlu lebih mengkonkretkan usahanya dalam wujud yang nyata, misalnya berbentuk pabrik, mesin pelipat gandaan dapat berjalan dengan baik. Jika memiliki pabrik dalam pengertian sesungguhnya, maka tipe ini akan memiliki kedudukan di masyarakat sebagai tokoh yang layak diberi tahta yang lebih tinggi. Kebesaran pabrik tersebut akan sejalan dengan kebesaran tahta atau kekuasaan dari tipe thinking extrovert. Pada dasarnya, tipe thinking extrovert memang menjadi orang yang paling dicari tahta. Disebabkan pada diri tipe ini melekat karisma pemegang otoritas. Jika diberi amanah, tipe ini akan menjalankannya dengan baik. Peranan tipe thinking extrovert menyukai peran layaknya seorang komandan yang memimpin dengan otoritas penuh untuk memastikan keadilan dan logika dapat berjalan secara efektif. Peranan tersebut diikuti dengan kemampuan pengelolaan dan pengendalian organisasi yang baik dari tipe thinking extrovert. Target dan harapan thinking extrovert adalah mendapatkan otoritas penuh. Dengan otoritas tersebut, ia dapat mengendalikan secara penuh jalannya organisasi. Tipe ini akan mengendalikan organisasi dengan memberikan instruksi, pengarahan, dan briefing. Arah merek thinking extrovert adalah terkenal pada merek proses manajerialnya yang baik dan juga efektif. Dengan harapan dan target mendapatkan kekuasaan serta pengendalian atau controlling. Cara belajar tipe thinking extrovert. Otak kiri dari tipe thinking extrovert selalu memerlukan puding dengan cara berpikir atau pada dasarnya ia suka berpikir, baik diminta ataupun tidak. Hasil akhirnya menyebabkan tipe thinking extrovert menjadi orang yang paling berwawasan karena kumpulan buku yang dibacanya cukup lengkap. Meskipun penguasaan setiap topik dari buku tersebut tidak terlalu mendalam, namun tipe ini mendapatkan struktur berpikir dari setiap bacaannya. Memiliki kemampuan menguasai pelajaran bukan berasal dari detail mikroskopiknya, melainkan dari pengembangan wawasannya. Cara yang paling efektif untuk memotivasi seorang tipe thinking extrovert adalah dengan diberi kesempatan berkompetisi untuk mengalahkan yang lainnya. Tipe ini merasa dibantu jika selalu dibukakan jalur kemenangan untuk mengalahkan lawan-lawannya di berbagai peringkat. Sebaliknya, tipe ini merasa hampa dan gregetan jika ia tidak dapat bertarung, karena ia merasa memiliki kapasitas untuk mengalahkan lawan-lawannya. Pilihan sekolah ataupun profesi bagi thinking extrovert yang direkomendasikan pada industri, manajemen atau kepemerintahan, manufacturing, properti, dan juga peternakan. Selanjutnya, pilihan lain dari jurusan atau profesi yang sesuai dengan tipe thinking extrovert adalah riset dan teknologi, IT, bisnis pertambangan, ahli konstruksi, bisnis kesehatan, garmen, peneliti, pabrikan, perminyakan, pengeboran, programmer, dokter, apoteker, ekonomi, manajer, dosen, properti, insinyur, fisikawan, kimiawan, konsultan manajemen teknokrat, birokrat, pajak, produsen, quality control, auditor, ahli strategi, pelatih bola, pembuat kebijakan, sistem analis, ahli rekayasa,
developer, atlet, dan lain sebagainya. Jika memilih jurusan atau profesi, patokan bagi tipe thinking extrovert adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu menalar, tulang, mandiri, dan juga meluas. Berikut beberapa tokoh nasional dengan hasil tes Tiffin Personality Genetic Thinking Extrovert. Baik, itu tadi penjelasan dari Personality Genetic Thinking Extrovert. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kami di Stephen Brain, Palembang.